Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hukum Mendel ya, hukum 1 Mendel, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Juga kalian sudah mencoba melakukan persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kalau kalian sudah mencoba melakukan persilangan monohibrid, maka kalian akan mendapatkan F2-nya itu 1:2:1 kan ya. Sedangkan perbandingan fenotipnya 3:1. Nah, sedangkan untuk yang dihibrid, pasti kalian akan mendapatkan perbandingan fenotipnya itu 9:3:3:1. Nah, ternyata ada juga persilangan yang monohibrid tetapi hasilnya tidak 3:1, tapi yang lain. Atau dihibrid tapi hasilnya perbandingan fenotip F2-nya tidak 9:3:3:1. Walaupun pada intinya tetap mengikuti hukum Mendel gitu. Makanya disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, sekarang penyimpangan semu hukum Mendel itu ada apa saja, terus polanya seperti apa akan kita bahas di video ini ya. Silakan disimak baik-baik materinya ya. Ya, kita mulai. Oke. Jadi di video ini kita membahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Ada dua macam penyimpangan semu hukum Mendel itu. Ada penyimpangan alel, berarti dia itu penyimpangannya terjadi pada alel ya. Alel itu pasangan gen. Ada juga penyimpangan gen. Penyimpangan gen. Kalau ini yang satu alel, tapi hasilnya itu ternyata berbeda dengan yang mengikuti hukum Mendel. Misal kalau kemarin M besar dengan M kecil, M besar dominan. Berarti M besar M kecil jadinya warna merah misalnya. Kalau ini jadi berbeda gitu. Mereka masih satu alel kan. Kalau penyimpangan gen, ada dua gen yang berbeda tapi bisa jadi mereka menentukan sifat yang sama misalkan. Atau saling tumpang tindih dan sebagainya. Itu penyimpangan gen. Nah, penyimpangan alel itu ada beberapa macam juga. Ada intermediate, kemudian ada kodominan, ada alel ganda, dan ada alel letal. Sedangkan kalau penyimpangan gen, ada epistasis hipostasis, kemudian ada polimeri, ada kriptomeri, dan ada komplementer, juga ada atavisme atau interaksi gen. Nah,
Ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel. Boleh di screenshot dulu. 1, 2, 3. Kalau sudah, Ibu hapus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada penyimpangan alel ya. Penyimpangan alel. Yang pertama itu ada kodominan. Kodominan itu berarti pada suatu alel heterozigot, sifat dominan dan sifat resesif itu muncul dua-duanya. Nah, jadi pada heterozigot sifat dominan dan resesif muncul. Misal, pada sapi gitu ya. Atau kalau sapi, misalkan yang dominannya itu putih, yang resesifnya itu hitam. Kalau dia itu sifatnya dominan penuh, kan kalau putih, misalnya dominan hitam lah ya. Kalau dominan hitam, berarti hak besar itu untuk hitam. Terus hak kecil itu untuk putih. Kalau dominannya penuh, maka kalau heterozigot kan hak besar hak kecil itu harus warna apa? Hitam kan, karena mengikuti yang dominan. Nah, ini bukan hitam. Kalau kodominan itu dua-duanya muncul. Jadi hitamnya muncul, putihnya juga muncul. Jadi belang gitu. Nah, itu kodominan. Atau kalau pada manusia itu ada golongan darah MN. Golongan darah MN. Golongan darah MN itu kalau dia itu M besar, maka golongan darahnya itu M. Misalkan ada perempuan, golongan darahnya itu M besar. Menikah dengan laki-laki, golongan darahnya N. Berarti M kecil. Nah, mereka punya anak M besar, M kecil. Nah, ini tuh nggak jadi golongan darah M, tapi golongan darah MN. Artinya, si protein M ada di dalam darahnya, protein N juga ada di dalam darahnya, dua-duanya ada. Itu kodominan ya. Ya, itu kodominan. Boleh dihapus. 1, 2, 3. Yang kedua, itu ada intermediate. Nah, sebenarnya ini masih mengulang ya, kalian waktu kelas 9, pas SMP juga belajar ini. Yang kedua itu intermediate. Kalau intermediate, sifat yang muncul itu sifat gabungan antara sifat dominan dengan resesif. Misalkan ada bunga warna merah disilangkan dengan bunga jantan warna putih. Sifatnya intermediate nih. Yang merah berarti M besar disilangkan dengan yang putih M kecil. Hasilnya itu M besar, M kecil. 100%. Kalau ini dominansinya murni, dominansinya penuh, maka warnanya merah dong. Nah, ini sifatnya intermediate. Berarti merah dengan putih dilebur, disatukan menjadi pink atau merah muda. Pink. Gitu. Nah, sekarang kalau yang F1-nya disilangkan dengan sesamanya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil lagi. Pasti hasilnya ini sama ini jadi apa? M besar M besar. Terus yang ini sama ini M besar M kecil. Terus yang ini sama ini M besar M kecil. Terus yang ini sama ini M kecil. Maka hasilnya yang ini warnanya merah, yang ini warnanya pink atau merah muda,
Yang ini warnanya putih. Nah, kalau dulu mengikuti hukum Mendel kan harusnya 3:1 kan, 3 merah, 1 putih. Kalau ini hasilnya M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil sama dengan rasio fenotipnya, merah berbanding pink berbanding putih, 1:2:1. Berarti pada intermediate, rasio genotip akan sama dengan rasio fenotip. Gitu ya, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa ya. Kemudian selain intermediate ada alel ganda. Kalau alel ganda berarti lebih dari 2 sifat ya. Atau 1 gen lebih dari 2 alel. Maksudnya kan biasanya 1 gen M besar dengan M besar dengan M kecil kan ada 2 M dengan M gitu. Kalau ini bisa lebih dari 2. Misalkan lebih dari 2, 1 alel. Lebih dari 2 alel 1 gennya. Misal terjadi kalau pada hewan, pada kelinci ya. Kelinci itu ada C besar untuk hitam itu lebih dominan. Dominan daripada CH, cincila. Lebih dominan lagi dari Himalaya, CH. Lebih dominan lagi dari C kecil albino. Ini C besar itu yang kayak gimana, CCH yang kayak gimana kalian bisa searching ya. Nah, intinya dominansinya seperti ini. C lebih dominan dari CCH, lebih dominan dari CH, lebih dominan dari C kecil. Misalkan nih, kita silangkan kelinci hitam C besar dengan kelinci Himalaya. CH berarti. Himalaya. Yang hitam itu C besar. Yang Himalaya bisa jadi CH besar, C kecil misalkan. Nah, ini kan berarti kalau kita silangkan yang ini sama yang ini ya. Nah, kalau ini homozigot, yang homozigot, Ibu ulangi, kalau C besar untuk gametnya kalian tinggal C besar aja 1 gitu. Jadi tinggal C besar sama ini, jadi CH, C besar sama ini C kecil. Nah, berarti ini kan ini pasti lebih dominan ya, lebih dominan dari yang CH. Berarti ini warnanya hitam. Yang ini juga hitam. Berarti F1-nya 100% hitam. Walaupun induknya hitam dengan Himalaya. Atau kalau kita lihat lagi nih, misal kita menyilangkan antara yang cincila CCH C kecil dengan yang putih C kecil. Nanti kan ini sama ini jadi cincila. Atau kalau mau lebih berbeda lagi kita silangkannya dengan yang Himalaya deh, CH kecil, C kecil. Ini sama ini. Nanti jadi CH, CH. Terus ini sama ini. Nanti jadi CH, C kecil. Ini sama ini. Jadi CH, C kecil. Ini sama ini jadi C kecil, C kecil. Nah, ini sifatnya nanti beda-beda. Ini jadi cincila. Ini juga cincila. Ini jadi Himalaya. Ini jadi putih. Nah, sehingga si cincilanya ada 2, si Himalayanya 1, putihnya 1, 2:1 gitu. Jadi beda-beda tergantung warna apa yang kita silangkan. Itu pada kelinci. Kalau pada manusia, misalkan kita ada golongan darah ABO ya, ABO. Golongan darah ABO ini ditentukan dari 4 alel. Ada IA, ada IB, sama I0. Nah, kalau golongan darah A itu IA, IA. Kalau golongan darah B bisa homozigot IB, IB. Ya, ini juga bisa ya heterozigotnya IA, I0. Atau kalau yang B IB, IB atau IB, I0. Kalau yang AB berarti
IA, IB. Kalau yang O berarti I0, I0. Ini sifat golongan darah. Kalau misalkan nih ibunya golongan darahnya A heterozigot, ayahnya golongan darah B heterozigot. Misal nih, ayah A heterozigot berpasangan dengan seorang ibu golongan darah B heterozigot. Nah, kalau ini heterozigot berarti kan ini IA, IA. Hetero ya, IA, I0. Yang ini IB, I0. Nah, setelah kita menyilangkan, ini kan IA sama IB. IA, IB. Terus ini sama ini. IA, I0. Terus yang I0 sama IB. Jadi IB, I0. I0 sama I0 lagi. Jadi I0, I0. Yang ini berarti kan golongan darahnya AB. Yang ini A. Yang ketiga B. Yang keempat O. Nah, dari orang tuanya, ayahnya A, ibunya B, ternyata anaknya ada yang AB, ada yang A, ada yang B, ada yang O. Walaupun golongan darahnya beda-beda, tapi tetap anaknya ya, bukan anak tetangga. Nah, ini berarti masih sesuai dengan alel ganda gitu. Itu contoh yang lain. Kemudian, mudah-mudahan bisa dipahami, kita lanjutkan. Tadi kita udah bahas tentang kodominan, tentang intermediate, tentang alel ganda. Satu lagi, penyimpangan semu hukum Mendel, yang penyimpangan alel itu alel letal. Yang keempat ya. Alel letal. Apa itu alel letal? Letal itu artinya mati. Mati ya. Mati dalam keadaan homozigot. Kan homozigot itu ada homozigot resesif dan homozigot dominan ya. Berarti si letal itu ada letal resesif dan letal dominan. Kalau letal dominan berarti saat homozigot dia akan mati. Saat heterozigot dia akan menderita penyakit atau cacat lah ya, atau kelainan. Misalkan nih, kalau pada ayam, ada ayam namanya creeper. Ayam creeper itu si kakinya pendek. Itu ayam creeper. Nah, ayam creeper itu letal dominan. Artinya kalau C besar itu mati. Kalau C besar C kecil itu cacat, creeper ya. Creeper. Nah, kalau ayam creeper disilangkan dengan ayam creeper lagi. C besar C kecil disilangkan dengan C besar C kecil. Ini creeper dua-duanya. Ini juga. Berarti kan hasilnya yang C besar bisa dengan C besar ya kan. C besar C besar. C besar bisa dengan C kecil. C besar C kecil. C kecil bisa dengan C besar. C besar C kecil. C kecil dengan C kecil lagi. C kecil C kecil. Nah, yang C besar ini dia akan mati. Mati. Yang C besar C kecil dia akan creeper. Yang C kecil baru normal. Sehingga yang rasio genotipnya 1:2:1. Rasio fenotipnya yang creeper banding normal itu 2:1. Yang mati letal itu 1:2:1. Nah, ini contoh alel letal. Alel letal yang lain itu ada juga. Misal kalau pada manusia ada penyakit Huntington disease ya, penyakit yang saraf ya. Contoh yang lainnya ya dari alel letal. Nah, tadi penyakit Huntington. Terus ada penyakit tikus kuning. Dan ada brahidaktil.
Brahidaktil itu yang tangannya itu menyatu ya, terus pendek. Brahidaktil itu B besar. Nah, ini berarti setiap kali dia hamil berapa persennya itu, kalau misalkan yang brahidaktili menikah lagi dengan brahidaktili, berarti setiap si istrinya hamil itu kemungkinan 25% itu keguguran gitu, karena dia letal sifatnya. Dan 50% itu brahidaktil atau cacat gitu. Itu aleletal ya. Nah, itu adalah penyimpangan semu hukum Mendel yang penyimpangan alel. Selanjutnya ada penyimpangan gen. Tapi biar videonya nggak terlalu lama, ya sudah Ibu cukupkan sekian dulu. Kita di video ini baru membahas tentang satu tadi kodominan. Terus yang kedua ada intermediate. Yang ketiga ada alel letal. Atau alel ganda dulu, alel ganda. Yang keempat itu alel letal. Nah, baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.